Halo, apa kabar? Selamat datang di kelas Psikologi Lintas Budaya. Hari ini adalah materi ke-9, kita bahas tentang bahasa ya. Bahasa dalam konteks psikologi lintas budaya. Kenapa sih kita kok belajar bahasa ya? Padahal kita itu mata kuliahnya bukan sastra bahasa, bukan pendidikan bahasa. Tapi kenapa pada materi hari ini yang notabene kita adalah jurusan psikologi tapi membahas tentang psikologi bahasa atau bahasa itu sendiri. Bahasa adalah tema yang amat menarik bagi ahli psikologi dan juga menarik bagi psikolinguistik, ahli bahasa. Kenapa? Karena bahasa adalah aspek penting dari perilaku manusia. Begitu kata Matsumoto tahun 2004 dalam bukunya. Fakta tentang bahasa adalah bahasa merupakan sarana komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahasa merupakan warisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan jika nggak ada bahasa, maka budaya tentu tidak akan ada. Jadi budaya itu ada karena ada bahasa yang disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian alasan kenapa psikologi lintas budaya hadir di sini adalah karena psikologi lintas budaya memiliki minat yang besar terhadap bahasa dan budaya. Selanjutnya, kenapa sih kok penting untuk mempelajari bahasa? Coba perhatikan video berikut ini ya. Ini video dari Fathia Izzati ya. Dia adalah seorang YouTubers, influencer juga ya terkenal. Jadi coba Anda perhatikan video dari Fathia Izzati ini ya. Kemudian apa yang Anda pikirkan setelah nonton video ini? Hi guys, so you guys might or might not realize that I've got a new camera and the quality is slightly better, I hope. I hope things are crystal clear. So, yeah, I wanted to make a video on my accents because I feel like I can do these accents, and I'm sorry if they're slightly over exaggerated or if it's wrong, but yeah, here is my video of attempting accent. So here's a list, and the first accent is here. This is my general American accent, and I feel like I have the normal accent. I don't think there is anything different between mine and any other people in the population of America. So just because I talk like this don't mean I'm ghetto, okay? I lived in Manhattan in the streets, and girlfriend, let me tell you one thing about this city. It's gonna be a hard knock life, girlfriend, alright? So yesterday, Jaquan was checking me out, and I was like, hot damn, hot damn. So like, this is my Tonga accent, and like yesterday I saw Juan with another puta, and I was like, ay Dios mío, yo no quiero tu dirty ass. Hey mister, do you want some tacos? So this is my southern accent. Sometimes I talk like Hannah Montana. Some people think that the southern accent, they talk like this, but this is actually just the rednecks, you know? Sometimes I wish in life all I could drink is beer. Now I want my cold beer. Oh my gosh, girl, like so totally. Nah, itu tadi adalah contohnya ya. Contoh orang yang dia uh, fluence dalam bahasa. Nah, apa yang Anda pikirkan? Ya, kalau kalian penasaran dengan video ini, silahkan apa namanya lanjut saja ya di YouTube-nya Fathia Izzati. Oke, kenapa sih kita kok penting untuk mempelajari bahasa? Karena bahasa ini memiliki hubungan, ya, memiliki keterkaitan antara bahasa itu sendiri, antara budaya dan antara cara berpikir seseorang. Sehingga bahasa itu, ya, eh, merupakan media komunikasi untuk mengkomunikasikan sebuah budaya. Dari sana kemudian orang itu nanti akan berpikir terkait tentang bahasanya bagaimana, terkait tentang sebuah budaya itu bagaimana. Karena adanya hubungan dari ketiga hal ini, makanya kenapa kita penting untuk mempelajari bahasa. Kemudian ada dua tokoh yang terkenal dalam hal bahasa, yaitu Edward Sapir dan Benjamin Whorf. Ini sebenarnya adalah seorang guru dan seorang murid gitu ya, kedua orang ini. Edward Sapir adalah seorang antropologis, Benjamin Whorf adalah seorang linguist, jadi orang yang dia concern dalam hal bahasa. Mereka memiliki hipotesis Sapir-Whorf, terkenalnya ya, teori hipotesis Sapir-Whorf, yang mana bahasa ini tidak hanya menunjukkan pada pengalaman seseorang, tetapi sebaliknya, bahasa itu menentukan pengalaman manusia. Ya, di sini konsep
yang dikenalkan adalah language drift, yaitu bahasa akan berubah dari aslinya manakala bahasa itu diucapkan, digunakan jauh dari tempat asal bahasa itu berasal. Jadi misalkan kita menggunakan bahasa Amerika, yang mana Amerika itu bukan bahasa kita, maka aksennya pun nanti juga akan berbeda. Ya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Fathia Izzati. Misalkan orang Amerika menggunakan bahasa di negaranya sana, bahasa Indonesia, maka bahasa pun itu nanti juga akan berubah, ya, entah itu aksennya, entah itu logatnya, dan seterusnya, ya. Kemudian hipotesis Sapir-Whorf ini ada dua. Satu, hipotesis linguistic relativity, yaitu perbedaan bahasa itu menyebabkan perbedaan berpikir orang atau pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi orang yang menggunakan bahasa Inggris dengan orang yang menggunakan bahasa Indonesia, ya itu kan berbeda kan? Bahasanya sudah berbeda, maka tentu juga terjadi perbedaan pikiran antara kedua orang ini, ya. Kemudian hipotesis yang kedua adalah linguistic determinism, yaitu pikiran manusia mengikuti struktur dan kosakata bahasa yang disampaikan, yang dituturkan. Kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, ketika mau menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kadang struktur dalam otak kita itu susah untuk mengikutinya, ya, sehingga kadang nggak masuk atau susah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena strukturnya berbeda, ya. Itu yang disebut dengan linguistic determinism. Sementara linguistic relativity tadi adalah kedua orang, ya, yang dia memiliki bahasa masing-masing, Inggris sama Indonesia misalkan begitu, maka pola pikirnya nanti juga akan berbeda, ya. Pikirannya juga akan berbeda, gitu ya. Sementara linguistic determinism lebih kepada bagaimana otak manusia ini akan mengikuti struktur dan kosakata bahasa yang dituturkan, gitu ya. Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, maka ya kosakata struktur pikiran kita akan mengikuti bahasa Indonesia. Kemudian para ahli menguraikan hipotesis dari Sapir-Whorf ini menjadi 3 makna, yaitu bahasa mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi bahasa, dan bahasa serta pikiran itu saling mempengaruhi. Makanya kenapa ada istilah dalam psikologi itu disebut dengan self-talk. Sudah pernah dengar belum kalian? Self-talk adalah bagaimana kita berbicara untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbicara positif, self-talk secara positif, ya saya pandai, saya ganteng, saya hebat, saya cantik, saya kuat. Selama 1 bulan kita mengatakan demikian, maka sebulan itu kalian akan merasa jadi orang yang benar-benar ganteng, orang-orang benar cantik, orang yang benar hebat, orang yang benar-benar semangat gitu ya. Positif semua. Tapi kalau dalam sebulan itu kalian mengatakan kalian orang yang negatif, kalian orang yang bersalah, kalian merasa saya sedih misalkan gitu ya, saya sedih, saya murung, maka sebulan itu kalian pasti akan menjadi orang yang murung. Kenapa? Karena bahasa mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi bahasa yang disampaikan, sehingga bahasa dan pikiran itu saling mempengaruhi. Begitu ya. Nah, sekarang forum diskusi. Nah, karena kita online dan kalian melihat video ini, maka diskusinya cukup di kolom komentar. Ya, silakan Anda jawab nomor 1, 2, 3. Jadi, sejak kapan menurut kalian perkembangan bahasa itu dimulai? Ini nggak harus dari teori ya. Kalian boleh menyampaikan ide kalian. Kapan ya kira-kira perkembangan bahasa kita ini dimulai? Sejak kapan? Yang kedua, apa hubungan antara bahasa dengan proses berpikir? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, apakah orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda juga berpikir dengan cara yang berbeda? Nah, jadi 1, 2, 3 ini silakan Anda tulis komentar Anda, bahasa Anda, pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini ya. Kemudian saya menunjukkan satu lagi video tentang fenomena bilingualism dari seorang artis bernama Cinta Laura. Ya, ini dia. Halo pemirsa Obsesi, Beauty and Brain adalah karakter yang dibanggakan oleh Cinta Laura yang belum lama ini lulus cum laude dari Columbia University di New York. Cinta menyelesaikan pendidikan S1-nya dengan IPK 3,9. I feel really happy karena aku orangnya working hard banget ya. Kalau di Amerika biasanya kan undergraduate S1 itu 4 tahun. Tapi aku selesai 3 tahun. And nggak cuma selesai 3 tahun aja, tapi juga dapat honors cum laude. Yeah, my hard work paid off. Aku udah
Aku kerja keras banget setiap hari, pokoknya school, dan aku hampir-hampir nggak punya social life. Bintang yang mengambil jurusan psikologi dan sastra Jerman ini memang selalu berusaha untuk menjaga nilainya di sekolah, walaupun jadwalnya seringkali padat. Aku orang yang determined banget. Kalau aku mau sesuatu, I'm gonna get it. Kadang aku ambil 6 kelas setiap semester, yang biasanya orang cuma mungkin ambil 4 kelas, 5 kelas. Aku juga jadi TA, teaching assistant buat Professor Herbert Terrace. Aku cuma shooting atau ada show kalau summer holiday sama winter holiday aja. So that's how I manage it. Kalau lagi semester lagi sekolah, itu benar-benar 100% fokus aku di sekolah. Nah, itu tadi ya. Jadi yang disampaikan oleh Cinta Laura ini adalah salah satu fenomena bilingualism, ya. Apa itu fenomena bilingualism? Yaitu kebiasaan seseorang yang menggunakan dua bahasa dalam sebuah masyarakat. Jadi B itu artinya dua. Hello sama hola. Itu udah dua bahasa. Bagi sebagian masyarakat, ini terkesan aneh, tidak wajar, gitu ya. Sehingga kemudian biasanya orang yang memiliki bilingualisme ini adalah orang-orang yang dari kelompok highly educated people, keluarga modern, keluarga terdidik gitu. Mungkin kita jarang menemukan orang yang menggunakan bilingualisme ini di daerah di perdesaan ya, karena memang yang kebanyakan ada di daerah perkotaan. Kemudian fenomena bilingualisme ini dalam konteks Indonesia itu direpresentasikan sebagai berikut. B1. B1 itu berarti pemakai bahasa pertama. Bahasa pertama kita apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu kita? Ya, bisa bahasa daerah atau istilahnya adalah vernakular. Atau bisa juga bahasa Indonesia. Tidak bahasa daerah tapi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia maka disebut dengan lingua franca vernakular. Kalau bahasa daerah saja namanya vernakular. Kalau bahasa Indonesia berarti lingua franca vernakular. Yaitu bahasa yang ditransmisikan. Ya, bahasa pertama itu apa? Bahasa yang ditransmisikan dari orang tua kita kepada kita yang itu dipakai sebagai media komunikasi utama. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemakai bahasa kedua, jelas ya. Kalau misalkan Anda orang Batak, bahasa pertama Anda adalah Batak, bahasa kedua Anda adalah bahasa Indonesia. Nah, begitu ya. Bahasa ketiga atau B3 adalah perubahan dari bilingualisme menjadi multilingualisme, yaitu dari dua bahasa menjadi lebih dari dua bahasa. Gitu ya. Uniknya teman-teman semuanya bahwa kemampuan bilingualistik ini justru membuat otak kognitif seseorang itu malah meningkat dari sisi fleksibilitasnya. Jadi orangnya lebih santai ketika mengucapkan itu. Sehingga cara berpikirnya pun lebih open minded gitu ya. Jadi sebenarnya bagus ya untuk perkembangan otak kita. Kira-kira begitu materi kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan drop your question ke email saya atau reach out ke social media saya atau komentar di kolom di bawah ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.